Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Weden Winfield. Saya dari Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Duduk saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang PUEWI. Apa itu PUEWI? PUEWI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. PUEWI, apakah itu? Sebagai penulis atau calon penulis besar, harusnya pada tahu apa itu PUEWI. PUEWI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEWI merupakan pengganti dari EYD yang selama ini sudah kita kenal sebelumnya. PUEWI harus menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari bagian kepenulisan. Saatnya kita kenalan lebih dekat dengan PUEWI. Mari kita lihat PPT PUEWI yang telah saya bikin. Ejaan. Ejaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik. Sejarah ejaan. Ejaan Oppigen berasal dari Belanda. Ejaan Republik berasal dari ejaan Soeandi. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia tidak diresmikan di Indonesia karena ejaan ini hanya digunakan oleh segelintir orang atau tidak seluruh Indonesia menggunakannya. Ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kekusastraan, tidak diresmikan karena di ejaan LBK ini munculnya banyak sastrawan-sastrawan yang menggunakan bahasa sastra dalam kehidupan sehari-hari. Ejaan yang disempurnakan EYD merupakan kerjasama antar negara Malaysia dan Indonesia yang sama-sama menyempurnakan bahasa masing-masing yang diwakilkan oleh Menteri Pendidikan. PUEWI. PUEWI Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pemakaian huruf kapital. 1. Awal kalimat berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Nama orang, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Nama resmi badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Biasanya ada di dalam daftar pustaka. Penulisan kata. Baku atau resmi dan digunakan dalam ragam formal. Tidak baku atau tidak resmi dan digunakan non formal. 5 sub yang harus diperbaiki. 1. Pemakaian huruf kapital. 2. Penulisan huruf kapital. 3. Penulisan kata. 4. Penulisan unsur serapan. 5. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miris, penyingkat atau apostrof. Penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dibagi atas 2 golongan besar. 1. Unsur yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. 2. Unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.